Perkenalkan, nama saya Ibnu Wildan Safrizal, saya dari Prodi Bisnis Digital dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pernah nggak sih kalian itu tiba-tiba mikir, data gue ini di aplikasi belanja aman nggak ya? Nah, plot twistnya, hal mengerikan ini beneran kejadian sama Tokopedia pas tahun 2020 lalu. Kasus ini langsung bikin gempar se-Indonesia karena jutaan data pengguna diduga kuat berhasil dibobol hacker terus diperjualbelikan secara bebas di internet. Serem banget kan? Yuk kita bedah kasus ini pakai kacamata etika digital. So, kilas balik ke tahun 2020, jagat maya langsung heboh gara-gara kabar data pengguna Tokopedia bocor akibat serangan cyber attack. Yang bikin makin mind blowing, yang bocor itu bukan cuma 1-2 akun doang, guys, tapi langsung jutaan. Pihak-pihak yang terseret di kasus diantara lain Tokopedia sebagai raksasa e-commerce, netizen atau pengguna termasuk kita-kita ini, hacker alias si oknum yang ngeretas, pemerintah dan lembaga keamanan cyber nasional. Nah, karena menyangkut data sensitif masyarakat dalam skala yang masif, kasus ini langsung jadi trending topik di mana-mana. Berdasarkan info dari berbagai media cyber, si hacker ini ngeklaim udah mengantongi sekitar 91 juta data pengguna Tokopedia. Data yang boncos ke publik itu meliputi nama pengguna, email, tanggal lahir, dan info akun lainnya. Parahnya lagi, data-data ini kabarnya diperjualbelikan di situs gelap atau dark web. Merespon hal itu, pihak Tokopedia langsung ngasih statement resmi dan gercep ngadain investigasi buat nyari tahu celah mana yang bobol. Now, kita masuk ke dagingnya, analisis etika digital. Ada 4 pilar penting yang ditabrak di sini. Pertama, privacy. As we know, privasi itu hak mutlak kita buat nge-keep data pribadi. Pas data ini bocor tanpa izin, otomatis hak privasi jutaan orang langsung terancam dong. Yang kedua, security. Platform digital itu punya responsibility besar buat ngejaga keamanan data kita. Kalau sistemnya fragile atau lemah dan gampang ditembus pihak luar, ya bakal berujung petaka kayak gini. Lalu yang ketiga, accountability atau akuntabilitas. Istilahnya, lo yang mulai, lo yang tanggung jawab. Di sini Tokopedia nunjukin tanggung jawab mereka dengan cara investigasi dan keep up ngasih info ke publik. Yang keempat, transparansi atau transparansi. Kita sebagai user berhak tahu apa yang terjadi sama data kita. Perusahaan nggak boleh denial atau nutup-nutupin insiden kayak gini. Siapa yang rugi? Ya kita-kita ini, para user yang datanya rawan disalahgunakan buat hal-hal aneh. Siapa yang cuan? Si hacker dan oknum-oknum yang bertanggung jawab yang beli data itu. Red flag banget kan? Honestly, tindakan ngeretas dan sebar data orang lain itu jelas nggak etis dan jahat banget. Kenapa? Karena itu udah melanggar privasi orang lain secara ugal-ugalan. Imbasnya nggak main-main, data yang bocor bisa dipakai buat modus penipuan, phishing, sampai pencurian identitas. Di zaman sekarang, data pribadi itu udah kayak mata uang baru, berharga banget. Jadi proteksi data itu bukan lagi hal yang sifatnya opsional, tapi udah kewajiban mutlak. Biar kejadian kelam ini nggak keulang lagi, ini solusi dari kita. Yang pertama, spesial buat perusahaan, yaitu upgrade sistem keamanan cyber secara berkala, jangan pelit. Lalu rutin adain security audit. Kemudian, kalau ada apa-apa, langsung gercep ngasih notifikasi ke user. Lalu, yang spesial buat kita para user, bikin password yang nggak ribet, jangan pakai tanggal lahir atau nama mantan ya. Wajib hukumnya aktifin 2FA atau Two Factor Authentication. Lalu yang ketiga, jangan males bedain password buat tiap akun aplikasimu. Lalu yang spesial buat pemerintah, yaitu perketat lagi regulasi UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Lalu kasih sanksi tegas yang bikin kapok para pelakunya. Lalu yang ketiga, sering-sering bikin edukasi soal cyber security buat masyarakat. Kasus Tokopedia ini jadi wake up call buat kita semua kalau data pribadi itu mahal harganya. Sekali bocor, efek dominonya bisa panjang dan merugikan banyak pihak. Makanya, ayo kita bareng-bareng, baik itu korporasi, pemerintah, maupun kita sebagai end user, sama-sama melek dan ngejaga keamanan digital. Ingat, jejak digital kalian mungkin kelihatan kecil, tapi dampaknya bisa se-ekstrem itu. Thank you udah mentingin video ini sampai habis. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar mereka makin aware.